Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajmain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Hadirin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya tegaskan bahwa saya bukan guru ma'had, saya bukan pengajar, saya bukan ulama. Saya hanya hamba sahaya yang suka belajar. Mungkin ya orang-orang yang suka mengikuti majelis-majelis, baik majelis langsung hadir ke majelis atau majelis al-YouTubi wa illa TikToki. Tayyib, nabda al-hin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus berilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka dia harus berilmu. Yakni segala sesuatu apapun itu bisa diraih hanya dengan ilmu pengetahuan, mengetahui hal tersebut. Saya akan bagi ada dua bagian ilmu. Yang pertama adalah ilmu duniawi. Ilmu duniawi seperti contohnya kedokteran, ekonomi, ilmu arsitek, ilmu pertambangan, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah ilmu akhirat. Ilmu akhirat seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana manusia menginginkan ikatan dengan Sang Pencipta, atau sebaliknya Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya, yakni ingin mengikat antara keduanya, antara hamba dan Sang Pencipta. Dan ilmu akhirat atau al-imanu billah ini merupakan bagian pokok dari agama seperti yang kita ketahui, al-usuluddin, seperti yang telah dijelaskan oleh berbagai macam ulama, bahwa kita beriman kepada Allah tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus beriman kepada Allah dengan ma'rifah, dengan pengetahuan atau doktrin apapun itu. Dan ilmu akhirat dibagi menjadi tiga bagian. Jadi hubungan antara hamba dan makhluknya itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ibadah at-tujjar, ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pedagang setiap dia transaksi atau apapun itu, dia menginginkan keuntungan dan menjauhi kerugian. Dan ini terdapat di kitab Ma'rifatullah waktu saya dulu masih nyantri. Hisabur rubhi wal khasarah, perhitungan antara untung dan rugi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita untung. Kalau tidak beriman, kita akan menjadi orang yang merugi di hari kelak nanti. Yang kedua, ibadatul abd, ibadahnya para budak. yakni dia hanya pengen taat aja kepada Allah, atau budak ini ingin taat aja kepada majikannya karena majikannya menghargai sang budak sebelumnya dengan beberapa mahar. Kemudian dia menjadi pembantu sang majikan di rumahnya tanpa berharap apapun. Jadi pengen budak saya, pengen jadi budak saja, budak saya. Yang penting dia hidup, dia makan, dia nyaman di rumah majikannya, dan
dia mendapat ketenangan di rumah majikannya. Adapun yang ketiga ini a'la martabah, ibadatul hur, ibadahnya orang-orang yang bebas, ibadah orang-orang yang tidak mengharapkan surga ataupun neraka, ataupun takut akan neraka. Jadi dia hanya ingin beribadah kepada Allah. Ini dimiliki hanya oleh orang-orang aulia Allah, al-arifina billah, atau disebut irfani, atau ahli mukasyafah, atau disebut juga sufi, bimakna sufi. Ada sufi-sufian, ada sufi bimakna sufi. Sufi yang asli dia seorang yang mentalak dunia dengan 3 talakan, 3 kali, la raj'ata fiha, tidak akan rujuk, 3 kali. Dia meniadakan dunia dari hatinya dan pikirannya. Dia menjauhi dunia sama sekali. Adapun orang-orang yang fakir, miskin, terus mengaku sufi, maka dia adalah orang-orang sufi dalam keadaan terpaksa, yakni takluk, pasrah sudah. Bukan sufi yang sebenarnya. Orang sufi yang sebenarnya huwa kasbul mal, dia bekerja dengan giat segala macam, tapi hartanya untuk orang lain, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan keluarga dan umat. Dan orang-orang al-arifin ini orang-orang sufi di sini seperti yang dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafid, karena ada tuduhan-tuduhan dari luar kepada orang-orang sufi bahwa orang-orang sufi ini meremehkan surga, meremehkan neraka. Kata Habib Umar, tidak demikian. Tidak ada di kamus orang-orang al-arifin meremehkan surga. Laisa minal arifin as-sufin al-istihanati bil jannati wala bin nar. Tidak ada di kamus orang sufi atau arifin itu meremehkan surga dan neraka. Lakin minal arifin as-sufin ay ya'budallah laisa min madhhabil arifin as-sufin ay ya'budallah li ajli jannati wala li ajli nar. Akan tetapi orang-orang sufi itu, tidak ada di kamusnya orang-orang sufi itu menyembah Allah karena surga atau neraka, tidak ada. Mereka bebas. Ahlul usyagin mahabbah, imtala'a bil mahabbah wa qulubuhum daim istimrar, yaumiyan istimrar daim hubbullah wa hubbur rasulih wa ahli baitih. Dia selalu senantiasa mengingat Allah, mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat ahlul baitnya selalu, setiap hari. Bahkan waktu-waktu bertemu Allah, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, itu ditunggu, menunggu suara-suara adzan. Inilah orang-orang mahabbah. Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar dengan takbir, maka tidak ada kesibukan yang lebih besar. Allahu Akbar, akbar besar itu, tidak ada yang kesibukan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyibukkan diri, yashtagil birabbih, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah orang-orang ahli ibadatul hur tadi. Dan Syekh Jabir Al-Baghdadi, seorang ulama mufti Mesir, menjelaskan fi ahlil syahadah wa fi ahlil musyahadah. Ada orang-orang bersyahadat dan ada orang-orang yang menyaksikan, al-musyahadah, sahibul musyahadah. Adapun sahibul syahadah di sini ingin yatrib, menari.
atau yabgha muslim, ingin menjadi seorang muslim. Adapun ahli musyahadah yabgha mu'min, ingin menjadi orang-orang mukmin. Fi ahli syahadah wa fi ahli musyahadah alli yanbaghi yatrib yabgha al-muslim, alli yanbaghi yaqtarib yabgha mu'min, yang ingin mendekat kepada Allah dia ingin menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang arifin tadi, atau sampai kepada derajat ibadatul hur. Dan juga Syekh Jabir Al-Baghdadi menjelaskan kita bagaimana cara kita mencari guru yang mendekatkan kita kepada Tuhan, yakni carilah guru yang membukakan pintu, bukan hanya membacakan kitab, membukakan pintu. Walaysa shaykhuka liman qara'a lakal kitab, innama syaikhu liman azala al-hijab. Bukan seorang guru yang hanya membacakan kitab kepada murid-muridnya, akan tetapi seorang guru yang menyingkap tabir ilahi sehingga muridnya menjadi seorang orang arifin. Sekian dan terima kasih. Maafkan kalau ada salah kata atau belepotan di sini karena saya hanya masih baru belajar ngomong di depan kamera. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.